Kalau ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, ada banyak jalan juga untuk mencapai tujuan investasi. Pastinya sesuai dengan kemampuan resiko masing-masing individu. Seperti yang dilakukan oleh Geoffrey Atten, Chief Operating Officer atau COO dari Laku Emas. Meskipun kerja di perusahaan emas, portofolio investasinya mayoritas masih tertumpuk di saham. Yang jelas, pilihan investasi ini bertujuan untuk membeli Mercedes-Benz terbaru dan rumah mewah. Berikut strategi investasi Geoffrey Atten dalam wawancara dengan jurnalis Kontan, Aulia Ivanka Rahman. Halo Sobat Kontan, kembali lagi ke konten Cuan Mantap. Dan kali ini, di sesi kali ini saya Ivanka bersama Pak Geoffrey selaku COO dari Laku Emas. Dan kali ini kami akan membahas terkait investasi pribadi Pak Geoffrey. Dan langsung aja ya Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana melihat kondisi pasar saham dan keuangan saat ini? Sebenarnya kalau kita ngomongin pasar saham, mungkin era-era di mana kita ngomongin mungkin bahasanya rungkat kali ya, bahasa anak sekarang rungkat. Itu kemarin 2020 tuh kayak cycle dari subprime mortgage 2008, mungkin Brexit di 2015, dan akhirnya baru terjadi lagi di 2020 yang kayaknya hampir semua orang kaget. Tapi yang paling menarik adalah 2020, 2021 sampai sekarang malah pertumbuhan investor gila-gilaan. Dari yang cuma 3 juta investor sampai sekarang udah 12 juta, which is banyak sekali sekarang yang mungkin melek investasi ataupun financial literasinya mungkin lumayan tinggi ya. Tapi kalau kita ngomongin akhir-akhir ini mungkin sekarang lebih agak sedikit picky ya. Kalau kita ngomongin IPO 2 tahun 3 tahun ini, ataupun kita ngomongin cara pemilihan saham, ataupun LQ45 yang keluar masuk segala macam, saya rasa banyak orang yang harusnya lebih memahami investasi yang dia beli dulu. Jangan cuma gara-gara ketemu temen, lu beli apa? Oh beli ini, gue ikut. Karena kan namanya investasi itu diversified ya, banyak. Kita ngomongin kripto, kita ngomongin emas, kita ngomongin saham, kita ngomongin segala macam. Itu adalah sebuah komponen yang menjalankan financial dunia ini. Jadi nggak cuma kita fokus, saya anak kripto doang nih, kayak demennya anak sekarang, Gen Z atau Gen milenial, maunya kripto doang. Saya rasa kripto itu ada hubungannya juga sama money flow. Jadi ada money flow di saham, money flow dari mungkin the Fed juga dengan BI rates, dan Fed rates ini juga sangat mempengaruhi dengan money flow ini gitu. Jadi saya rasa 2024 saya bisa ngomong sih precaution ya bagi kita ya, karena mungkin ada sesuatu yang mungkin kita perlu cek juga sih. Untuk Pak Geoffrey sendiri memulai investasi itu di tahun berapa? Sebenarnya saat kita ngomongin sekolah aja, mungkin papa mama saya bayar sekolah aja, sebenarnya itu investasi. Tapi anyway, dari itu semua, saat kita udah ngomongin investasi, financial literasinya dulu, saya pertama kali mulai itu saham itu di 2008. Saat financial ada krisis di subprime mortgage. Saat itu sebenarnya bahkan investasi yang pertama saya lakukan udah langsung yang gila. Yang itu apa? Saya langsung main indeks Hang Seng ataupun Nikkei di futures, which is boncosnya gila-gilaan juga ya. Kenapa posisi 100 juta bisa posisi 1 miliar, minus langsung 300 juta, atau langsung bahkan miliaran juga. Dan saat itu mungkin 2008 akhirnya saya mulai diversified ke saham-saham sih, lebih ke arah saham. Nah mungkin sekarang udah hampir 14 tahun, 15 tahun, mostly portofolio saya juga banyakan di saham sih. Walaupun saya kerja di perusahaan emas, emas bagi saya sebagai nasinya kalau di portofolio. Lebih banyak makan lauknya, itu juga saya karbo agak diet dikit nih. Jadi karbonya sedikit gitu loh. Walaupun nasi ya, jadi nasi itu kayak emas, mungkin bangsa sekitar 5-15%. Mungkin kripto pun juga sama, saya masih ada di sekitar 5%-an. Sisanya mungkin di saham keluar masuk. Saat itu tuh pendorong investasi, pendorong apa, alasan Pak Geoffrey untuk masuk investasi itu apa sih? Temen kah atau dari apa? Sebenarnya kalau mau bluntly speaking, mau gila-gilaan, sebenarnya tujuannya mau kaya sih. Dulu mungkin saat masih kuliah, saat masih mau kerja, gimana itu orang kok bisa beli Mercy, kok bisa beli rumah, bisa beli segala macam. Ini gaji UMR zaman saya masih 2,9 juta. Which is how come bisa begini? Akhirnya saya mulai mencari, mungkin saat itu mungkin cari instrumen ya. Apa ya membuat ini 1 juta bisa jadi 10 juta gimana sih? 2 juta bisa jadi segala macam. Akhirnya itulah dorongan yang sebenarnya pengen mau kaya gitu loh, pengen mau kaya. Karena saya rasa hampir semua pemain instrumen investasi maunya kaya dulu.
Soalnya nggak munafik sih sepertinya. Kalau kita ngomongin munafik kayak, enggak, saya mau kaya, saya maunya hedging doang, saya mau jaga kekayaan saya nggak mau jawab kayak gitu. Jawabannya adalah, ya gue pengen kaya, that's it. Berarti bisa disimpulkan kalau investasi Pak Jeffrey itu termasuk tipe apa sih? Jujur sebenarnya kalau tipe trader ataupun tipe investor saya, ini agak sedikit cyclical dan berubah-ubah. Mungkin kalau yang dulu kayak, udahlah gue agresif aja lah, I don't care lah, ini sama apa nih, bukan LQ nih, nggak ikutnya, sikat aja lah. Mungkin dulu ada zamannya di masa kayak gitu, mungkin mainnya lamsam, nggak kenal DCA, nggak kenal martingale, nggak kenal strategi itu, hajar aja sikat. Dulu pernah kayak gitu. Mungkin semakin saya juga makin tua, mungkin saya lebih berpikir kayak, oke, mungkin ini agak sedikit dikurangin agresifnya, mungkin ke arah semi agresif lah. Bukan berarti saya mau moderat atau konservatif, enggak juga. Saya lebih ke arah ke full agresif, tapi agresifnya ada levelnya, gitu. Berarti sekarang masih bisa dikatakan kalau masih agresif, tapi turun dibandingkan saat pertama kali Pak Jeffrey mulai investasi gitu ya. Okay. Sebenarnya agresif nggak agresif, kalau bagi saya sendiri, saya lebih suka ada crash. Ada crash itu pasti saya super agresif. Justru kalau misalnya cycle-nya sekarang nih, ini kan crash udah 2020, udah berjalan 3 tahun. Mungkin 5-8 tahun ada the next crash ataupun semi crash mungkin. Nah, mungkin kalau ada hal itu udah mulai tercium, baru mungkin agak sedikit agresif. Kalau sekarang mungkin kadang cash is the king juga sih, sometimes nunggu momentum itu. Soalnya kalau harga lagi mahal-mahal, misalnya kayak let's say BTC udah all time high, ataupun hari ini si emas juga all time high, ataupun beberapa saham seperti kayak BBCA juga all time high juga, 10.000 lebih segala macam. Bagi saya saat ini lagi nggak enticing untuk masuk ke market dengan duit yang gede gitu. Oke, nextnya apa aja sih Pak porsi portofolio sumber dari atau properti, misal tanah, rumah, landed, atau apa? Sebenarnya saya punya beberapa properti dan sebenarnya saya sangat menyayangkan, bukan karena beberapa influencer di TikTok segala macam, mendingan sewa aja segala macam. Tapi saya berpikir, itu ada benarnya juga ya. Properti kenapa? Properti mungkin benar bisa naik, tapi di awang-awang ataupun di NJOP. Saat kalian mau jual rumah, buset, bisa 2 tahun, 3 tahun, udah jual harga NJOP aja, ditawar di bawah NJOP juga, kadang sakit. Ternyata loss-nya hidden. Kalau misalnya kita beli saham, tinggal buka OLT, gue lagi minus 13%, gue lagi curang segala macam. Itu pun mostly kebanyakan bisa liquid, termasuk kripto ataupun emas. Jadi saya rasa properti saya lagi kurangin jauh, dan jual properti itu nggak mudah. KPR good one. Kalau misalnya kalian pakai sistem financing segala macam, tapi mungkin di Indonesia ini nggak kayak kemarin perdebatan KPR boleh 35 tahun sampai 40 tahun segala macam kayak di Singapura segala macam. Beda, Singapura 1,4%, mungkin di Australia cuma 2%, di Indonesia per annumnya berapa? 12-13%. Kalian cicilan 30 tahun, lo kali deh tuh, kali 10% aja bisa 300%. Beli rumah 1M bayarnya sebenarnya jadi 4M, bunga 3M, pokok 1M, ngeri saya bilang. Makanya kalau saya properti saya agak kurangin. Bukan berarti properti jelek, mungkin saya nggak expert aja di bidang properti. Jadi saya lebih suka ke arah investasi perusahaan ataupun kripto ataupun ke emas yang lebih liquid. Jadi aset gue tuh pindahnya lebih mudah, fluid lah. Gitu. Untuk portofolio yang lain, misalkan emas batangan, perhiasan atau koleksi vintage seperti kendaraan, jam tangan mewah, lukisan tuh ada nggak sih, Mas? Kalau gue sih, jujur gue suka jam sama suka sneaker. Tapi kan sebenarnya not for everyone. Kenapa? Barang-barang tersebut harus orang ngerti. Kenapa? Pasarnya bisa liquid, bisa nggak liquid, tergantung hobinya apa. Mungkin kalau misalnya ngomongin hobi mobil gitu, kita punya Porsche, orang belum tentu, ini Porsche Carrera 992, ini laku nggak sih? Susah juga jual mobil. Jual jam susah nggak? Sometimes susah juga. Jadi belum tentu liquid. Ngomongin sneaker apa lagi? Ya ada sih, sekarang ada yang lagi rame di TikTok juga ada. Cuma kan harganya beli 5 juta ditawar 600.000 kan. banyak parodinya ya. Mungkin hal-hal tersebut saya nggak nganggap investasi karena mungkin saya itu hobi. Tapi kalau misalnya barang-barang tersebut bukan berarti nggak investasi. Bagi saya itu juga part of investment. Kadang kan mungkin sekarang milenial dan Gen Z, apalagi Gen Z ya, mereka mungkin malas main kayak gini-ginian. Gue lebih suka apa? Gue beli sukanya Lambo, gue beli sukanya ini segala macam. Sebenarnya ada hal yang lain yang mungkin kita nggak bisa justifikasi. Misalnya apa? Dengan dia memakai barang-barang itu, dia bisa naikin engagement di sosial medianya dia. Dia bisa growing segala macam ya. Dia pakai iPhone, dia pakai segala macam, bisa naikin engagement di sosial media. Dan dia naikin value digital dari proposition di sosial media appearance-nya dia. Dan itu halnya nggak bisa dijustifikasi.
Kalau ARA saham bisa dijustifikasi, Iya. tapi kalau hal yang kayak gitu nggak bisa dijustifikasi. Dia bisa perbesar networkingnya dia, harga red cardnya dia, yang which is kadang orang belum ngerti gimana cara menilai hal itu. Nah, kalau untuk tahun ini nih, ada nggak sih Mas incaran saham incaran di sektor apa sih? Bisa dikasih tahu nih ke teman-teman. Kalau saham incaran, jujur mungkin karena presidennya sudah ada cuma belum definitif aja. Saya rasa ada beberapa program ataupun beberapa sektor yang saya lihat mungkin ya ada perubahan besar. Ya mungkin ini salah satu stock pick ataupun saya lihat juga industrinya belum banyak dilihat, kayak mungkin kalau Kowal atau CPO segala macam udah ada. Mungkin kalau kita lihat program the next president, mungkin kita ngomong bioetanol. Bioetanol itu mengurangi emisi udara, yang which is lebih ke arah green energy. Nah, saya rasa Pertamina pun kalau misalnya mau cek di beberapa artikel, Pertamina pun juga lagi keluarin beberapa produk baru ya, seperti Pertamax Green 95, ataupun besok ada isu Pertalite mau digantikan Pertamax Green 92. Jadi sekarang banyak perusahaan, belum banyak sih sebenarnya perusahaan di Indonesia ini yang IPO dengan bioetanol, tapi saya rasa ada beberapa, mungkin saya hitung ada 2 kalau nggak salah di market. Nah, itu mungkin salah satu incaran untuk masuk ke portofolio saya. Bahkan sebenarnya udah di portofolio saya juga sih sebenarnya. Jadi bioetanol itu mungkin the next green energy, nggak cuma EV. Karena EV mungkin dengan ada nikel ataupun sekarang productionnya ataupun banyak yang nggak kejual, itu menjadi pertanyaan apakah EV is the next future, ataupun sebenarnya kita ganti fossil fuel dengan nabati, which is bioetanol itu mulai dari tebu sama singkong yang sebenarnya bisa recycle kan, EBT, energi terbarukan. Kurang lebih gitu sih. Kalau ini Mas untuk cerita nih, punya cerita nggak sih Mas tentang investasi yang paling cuan gitu, atau yang paling boncos gitu? Oke. Kalau paling cuan sih jujur teringat dengan Inco. Jujur Inco saat itu saya sebenarnya saya juga ada telat late to the party sebenarnya saat bulan Januari isunya dari mungkin Pak Luhut ataupun Tesla bakal bikin pabrik di Indonesia. Januari 2021 saya ingat banget, mungkin HK Inco di harga 6.000 saat itu ya. Dari 3.700 naik ke 6.000, gila-gilaan. Saya ingat banget saya HK di 6.000, terus nggak lama rungkat sampai ke 4.100. 4.100 itu pun saya averaging terus. Hampir portofolio saya ada di 90%-an sampai di 4.100 tuh di situ. Dan itu udah deg-degan gila-gilaan. Bahkan pakai margin juga, pakainya juga udah sikat aja lah. Akhirnya di bulan Oktober atau September coba dicek itu Inco sampai ke 8.000, hampir 8.000, 7.000-an. Dan itu saya udah TP bertahap juga sih di area 7.000 sampai 8.000. Itu salah satu yang gila juga. Dan mungkin kisah yang lebih ngeri lagi mungkin karena dulu saya pernah kerja di BBHI, Bank Harda Internasional. Mungkin saya juga nggak tahu, saya juga masih punya saham ya. Tiba-tiba diakuisisi oleh Pak CT menjadi Alobank. Dan itu sangat gila, ribuan persen kita ngomong. Karena dulu IPO di harga 150 perak seingat saya. Jadi saat itu karyawan ataupun segala macam boleh beli di harga segitu dan sampai 10.000 kalau nggak salah. Itu pun saya nggak buang di situ sih. Kalau boncos saya rasa banyak lah ya. Kita ngomongin digital banking, mungkin saya juga late to the party digital banking fans di luar sana. Itu banyak digital banking ya, saya nyangkut lumayan parah juga sih dari yang BUMN ataupun yang nggak BUMN ya. Karena ternyata ada yang nggak jadi juga, bahkan isu-isu digital banking ternyata lah nggak jadi. Tapi yang jadi cuma beberapa kan, seperti kayak Arto, BBYB dan segala macamnya. Dan itu pun banyak yang nyangkut saya rasa. BBYB 2.800 sekarang tinggal 290 atau pernah di 210-an kemarin. Itu berarti kan udah ngeri 90%. Berarti dari cerita itu tuh ada yang kesimpulannya gimana sih Mas? Maksudnya kayak next-nya bakal atau lebih hati-hati atau apa biar teman-teman konten nih bisa terinspirasi dan berhati-hati mungkin dari ceritanya Pak Jeffrey. Ini sih sering saya share juga, mungkin ini bisa jadi prinsip hidup saya juga. Dari 15 tahun invest, mau dari trading crypto, future dan segala macam, sebenarnya balik lagi ke conviction. Kenapa? Sehebat lu fundamental, sehebat lu technical, mau alligator, oscillator, center of gravity, mau MACD, mau Bollinger Band segala macam, saya rasa at the end of the day adalah mental dan conviction. Conviction tuh mungkin bahasa Indonesianya keyakinan terhadap semuanya. Jadi sebelum kita beli, pastiin dulu
oke, ini future-nya begini, oh ini bakal begini, oh perusahaannya Namanya riset baik, ya. di sini riset bener-bener, mau itu kripto, mau itu di saham segala macam, riset dengan bener-bener. What the hell happen? Berikutnya adalah usahain tradingnya adalah cicil, jangan terlalu gegabah. Kenapa? Kalau kita ngomongin pakai margin let's say 15-18% setahun, kita masih punya kesempatan dalam setahun untuk memposisikan posisi-posisi kita. Nggak cuma hari ini, saya punya 1 miliar nih, udah HK aja deh. Des, itu exposure risk-nya lebih besar, menurut pengalaman saya. Lebih baik kalau kita punya uang, ataupun kita udah, ini kayak udah yakin ini 80% kita analisa. Misalnya kayak saya Inco, saya analisa, karena mungkin lagi rame di berita, saya cek Google, wih semuanya Tesla lah, nikel lah, dan EV dan segala macamnya 6.000 turun ke 4.100. Itu yang terjadi. Tapi kan yang saya lakukan adalah, saya masuk dulu 10% deh. Oh turun lagi, saya gandain deh. Saya mencoba averaging dan menunggu di saat panen yang lebih tepat. Jadi saya rasa conviction one thing. Kalau kalian aja cuma ngikut, lu beli ini, itu mendingan jangan. Lebih baik pastiin dulu dirinya udah oke nih dengan ini. Misalnya bioetanol tuh apa sih, dari mana segala macam, masih dicek dulu. Jadi kalau kalian udah yakin dengan perusahaannya, lihat laporan keuangannya, kalian beli secara bertahap. Dan gak usah pusing, hari ini ARA, akhirnya ARB, gak usah pusing. Kenapa? Karena udah punya conviction-nya. Mau itu ARB di kripto sekalipun juga, kalau kalian punya conviction-nya, misalnya koin-koin tertentu, misalnya Habar ke arah lebih CBDC, ataupun beberapa lah render mungkin sekarang baru ke arah AI dan segala macam, pastiin dulu kalian ngerti project-projectnya ini, baru kalian beli secara bertahap. Itu sih tips investasinya saya sih. Gitu. Oke, berarti tipsnya itu riset, jangan ikut-ikutan temen, jangan Betul. agresif gitu ya Pak Jeffrey ya? Iya, agresif boleh. Oh, boleh. Maksudnya agresif tuh maksudnya bukan berarti langsung lamsam Langsung ya. ya. Agresif itu kan kalau misalnya bagi saya adalah investasi yang punya return lebih besar potensinya. Kalau misalnya nggak agresif kan pasti saya pilihnya pasar uang. Atau saya mungkin ke arah, mungkin emas lah, mungkin juga agak sedikit moderat ya segala macam. Jadi bagi saya instrumen investasi saya tetap porsinya agresif. Semi agresif lah saya bilang. Tapi kalau cara bertradingnya, namanya masuk ke market kan ada strateginya. Bukan karena kita ikut seminar, ikut YouTube, nontonin influencer, ini oke, saya udah jago nih, besok ke HKA saham ini, kan enggak. Itu adalah salah satu kesalahan newbie yang menurut saya perlu diwaspadai. Lebih baik belinya santai tapi punya time frame. Misalnya kalian punya 10 juta, habisin dalam berapa hari. Jadi kalian bisa tahu nih, hari ini ARA, hari ini enggak. Coba ya beli di ARA, coba ya beli di harga ARB segala macam. Jadi orang, gue dapat averaging sekian. Kadang orang nggak tahu loh, Santo udah averagingnya. Itu aja nggak tahu. Jadi saya rasa averaging itu penting. Beli secara averaging dan akhirnya tahu itu lebih baik dibandingkan asal lamsam. Gitu. Oke, mungkin sekian pertanyaannya. Siap. Semoga Siap. cerita-cerita investasi Pak Jeffrey bisa menginspirasi sahabat-sahabat kontan. Oke, terima kasih Pak Terima Jeffrey. kasih.